Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semua? Semoga sehat walafiat. Saya sedang mempelajari beberapa tulisan terkait dengan teknologi blockchain. Nah, saudara, kita akan diskusikan tentang teknologi blockchain dan keuangan publik. Nah, kita mengetahui bahwa sistem keuangan global itu bersifat sentralistis, terpusat pada sejumlah kecil node atau simpul. Nah, ini adalah yang menjadi pengendalinya. Jadi simpul-simpul ini yang menjadi pengendali kekuasaan global ini, saudara. Nah, kekuasaan ekonomi global demikian pula. Bagian dari itu dan yang sangat penting yaitu sistem keuangan global juga demikian. Ini yang kemudian disuarakan oleh para cerdik pandai. Para cerdik pandai mengingatkan terkait dengan dominansi, terkait dengan keadilan dari simpul-simpul kekuasaan global termasuk keuangan global ini. Nah, saudara, kemudian ada sebuah teknologi yang dianggap sebagai alternatif yang kemudian disebut sebagai teknologi blockchain. Nah, sistem blockchain itu adalah sistem yang tersebar. Tidak ada satu orang, satu korporasi, atau negara yang mengendalikannya. Kode blockchain itu tidak terletak di sebuah server pusat yang dioperasikan oleh seseorang, sebuah korporasi, suatu negara, melainkan tersebar di ribuan komputer di dalam jaringan blockchain tersebut. Sebaran kekuasaan, ini saya kasih tanda kutip, sebaran kekuasaan pengendalian ini memungkinkan keadilan, mencegah dominansi, juga memungkinkan transparansi dan keamanan. Nah, kita pelajari lebih lanjut, saudara. Ada 3 sifat dari teknologi blockchain. Yang pertama itu adalah desentralisasi. Teknologi blockchain itu bersifat terdesentralisasi. Ini berbeda dengan layanan tersentralisasi. Jika tersentralisasi, ada entitas terpusat yang menyimpan semua data, misalnya saja data penduduk, dan kemudian penduduk harus berinteraksi hanya dengan entitas ini atau melalui entitas ini untuk mendapatkan informasi atau apapun yang dibutuhkan. Yang kedua itu transparansi. Identitas asli seseorang itu akan aman karena tersembunyi menggunakan kriptografi. Sedangkan semua transaksi yang dilakukan dengan alamat publiknya itu jelas. Yang ketiga itu adalah immutability. Immutability itu maknanya begitu sesuatu itu masuk ke dalam blockchain, maka tidak akan bisa dihapus, dirusak atau diretas. Ini sangat berharga bagi data keuangan publik. Modus kecurangan keuangan utama itu diantaranya adalah penggelapan, rekayasa transaksi, dan penghilangan yang ini bisa dicegah nyaris sempurna
oleh sistem blockchain. Nah, berikut adalah keunggulan teknologi blockchain. Yang pertama itu adalah proteksi dan keamanan. Database blockchain itu hanya dapat ditambahkan, tidak bisa diperbaiki. Alhasil, sistem blockchain itu sulit ditembus oleh para peretas. Seluruh kegiatan pencatatan dan verifikasi itu menjadi terarah dan bersifat immutable tadi itu, kita garis bawahi kekal. Ya tentu kekekalannya itu juga ada batasnya. Terus kemudian sistem terbukti aman. Transparansi itu saat transaksi itu berlangsung, public access itu dapat dilihat oleh seluruh pihak, misalnya tanpa perlu login. Dengan teknologi yang diterapkan oleh blockchain, informasi dari dana pengguna itu misalnya tidak dapat digunakan tanpa sepengetahuan pemilik. Ini tentu sangat berbeda dengan sistem keuangan dan perbankan konvensional. Jika dana seseorang digunakan untuk suatu keperluan yang diinginkannya, tentu saja seseorang itu akan gembira. Sebaliknya, bagaimana jika dananya digunakan untuk keperluan yang bertentangan dengan keinginannya? Tentu akan sebaliknya. Yang ketiga, kemudahan penelusuran. Teknologi blockchain itu efektif menyimpan jejak informasi dan transaksi. Terus yang keempat, saudara bisa melakukan sistem audit dengan lebih baik karena blockchain memungkinkan pengguna itu mengetahui jejak audit aset yang dimiliki, sehingga resiko penggelapan dana itu dapat diminimalisasi. Yang kelima itu mudah dan murah karena transaksi itu bersifat langsung tanpa middleman. Ya. Juga murah karena tentu saja middleman atau perantara itu bisa menambah biaya transaksi. Nah, saudara, tentu saja ada kelemahan-kelemahan yang akan kita pelajari bersama dari beberapa referensi. Mudah-mudahan yang saya baca dari beberapa referensi di atas bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.